Pak Edi atau Ya. bagaimana? Apa namanya informasi Masih standby. hari ini. Maka dilanjutkan ya kepada Pak Fajar untuk menyampaikan terkait dengan sistem yang akan digunakan oleh para dosen untuk menginput nilai angka kreditnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat bapak-bapak juga yang Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. screen saja langsung Bu. Udah masuk Ibu? Sudah Pak, sudah Udah masuk ya. terlihat. Buat Bapak sama Ibu bisa langsung aja ke situs jadladp4.id. Misalkan ya. Jadi langsung workshop ini ya Pak Fajar ya, langsung Iya sambil langsung dicoba aja begitu ya. Ibu. Ya. Ya baik. Ini usernya sama Bapak Ibu bisa passwordnya sama langsung Fakultas MIPA. mengisi. Sambil berjalan aja Ibu ya. Ya, maka Pak dilanjut. Kita langsung login aja Ibu ya. Nah, di situ ada usulan JAD dan usulan pengakuan angka kredit. Nah, yang sekarang kita lakukan itu langsung pengakuan angka kredit aja Ibu ya. Yang Baik. terakhir tanggal 30 April. Nah, untuk dosen-dosen itu kita langsung membuat ajuan baru di draft Ibu dan Bapak-bapak. Nah, contoh udah ada dosen FIPA yang sudah masuk Pak Gustian, Pak Ustaz. Ini untuk semua dosen UNTAP Ibu, cuma akunnya hanya untuk Fakultas MIPA. Nah, untuk usulan baru kita klik menu tambah, tinggal dimasukkan NIDN dosen masing-masing. Kita contoh aja yang sudah ada di draft ya Ibu ya. Kita pakai yang Ibu terlihat tadi. Izin ya Bu terlihat tadi ya. Nah, ini ajuan yang udah saya buat sebelumnya. Kita masukkan NIDN. Nah, nanti kita dimasukkan gelar depan, gelar belakang, dan status dosen kita bisa pilih di sini. Untuk pangkat golongan terakhir kita bisa dilihat di SK-nya Ibu. SK terakhir 4A-nya Ibu itu 1 Oktober 2023. 2003. 4A-nya ini 1 April 2004. Kita masukkan di sini. Kita sesuaikan golongan 4A 1 April 2004. Dan masa penilaian sesuaikan SK Pak terakhir Lektor Kepala Ibu Trisaptari. Nah, kita lihat lagi di SK-nya Pak-nya ya Ibu. 1 Oktober 2023 yang ini, yang kita klaim ini. Sesuai SK Pak terakhir yang Ibu Trisaptari. Contoh ini. Nah, masa penilaian sesuai Permenpan nomor 1 2023, batas akhir sampai 31 Desember 2022. Untuk nomor surat kita strip dulu, nanti ini terakhir. Tanggal juga disesuaikan tanggal sekarang aja, tanggal 6. Tempat kota usulan, Kota Bogor. Pendidikan terakhirnya S2. Untuk bidang ilmunya disesuaikan dengan ijazah terakhir juga. Ijazah terakhirnya Ibu itu studi biologi, disesuaikan saja. Jadi terakhirnya lektor kepala 400, magister. TMT-nya juga sesuaikan dengan pak terakhir yang tadi sesuai yang di sini. Untuk keterangan kita isi pengakuan angka kredit. Dan untuk data pimpinan PT atau prodi pengusul kita isi dengan ketua prodi yang diusulkan. Putri Saptari kan home base-nya di biologi. Nah, kita isikan dengan ketua prodi Ibu Bapak. Diisikan dengan lengkap sampai dari nama sampai jabatan sampai unit kerja kita isi. Misalkan sudah diisi semua dari atas sampai bawah, bisa langsung di step draft atau update draft di sini. Nah, misalkan udah di save atau di update draft, tinggal diklik OK. Nanti muncul di pengakuan angka kredit yang draft, menu draft.
yang muncul paling atas ajuan yang tersebut. Nah, ini disesuaikan aja Ibu. Bu Bapak ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Seperti ajuan JLE sebenarnya pengisiannya. Cuma untuk berkas-berkasnya kita save di Google Drive itu sesuai poin-poin pada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Misal bidang A ada poin pendidikan sampai poin M contohnya. Dari poin A sampai M, dari paling atas di sini pendidikan, di sini A sampai M. Nah, kita bikin di Google Drive-nya juga sesuai berkas yang ada. Misal Bu Trisaptari nih, kita pendidikan bagian mengajar, bagian A. Contoh semester genap. Kita lihat isi filenya. Kita lihat isi filenya dan kita lihat Bu Trisaptari itu mengajar apa saja di SK-nya. Nanti lalu kita inputkan. Kita masih loading. Sorry ya Ibu ya. Bu Bapak, ini udah ada yang diinput sama saya semester ganjil 2020. Langsung aja semester ganjil ya Ibu ya. Semester ganjil 2020-2021. Nah, kita lihat SK ganjilnya ya Bu. Yang saya inputkan itu ada 5 mata kuliah. Ada karakter building, biologi dasar, mikrobiologi, evolusi dasar, dan virologi. Jangan lupa ditulis untuk SKS-nya ada berapa Ibu, Bapak. Nah, untuk SK-nya itu, nah ini kita sesuaikan saja. Misalkan Ibu Trisaptari mengajar karakter building, SKS-nya 2. Kita tulis di sini inputannya 2 SKS. Jangan lupa dikasih tanda untuk dosen yang masing-masing gitu Ibu ya. Nah, Ibu Trisaptari lagi ada biologi dasar, kita tik lagi di sini. Kita sesuaikan saja berapa mata kuliah yang diajar, dan jangan lupa untuk bukti kinerjanya seperti daftar hadir mahasiswa atau nilai UAS itu dilampirkan. Jadi SK, DHMD, dan nilai UAS itu dijadikan satu file di merger. Contohnya ini SK-nya. Bentar ya Bapak Ibu masih login. Nah, ini daftar peserta nilai akhir. Nah, ini bukti kinerjanya bisa dilampirkan. Bisa di-download di Simak ya, kalau nggak salah. Bukti kinerjanya itu. Nah, nanti disatukan dalam satu file. Nah, contoh yang Bu Pisaftari ada 5 mata kuliah, kita jumlahkan. Ini kan 2 SKS. Satu mata kuliah itu totalnya 2 SKS semua. Jadi total 10 SKS. Kita tulis di sini 10 SKS. 10 SKS dan kita lihat ini semester ganjil SK-nya. Semester ganjil 2020-2021. Kita sesuaikan saya di sini ganjil tahun 2020. Nah, di sininya sesuaikan tanggal SK. Mungkin tanggal berapa di SK-nya ini tanggal 18 September 2020. Kita sesuaikan 18 September 2020. Satuan hasilnya SKS, jumlah volume kegiatan itu total dari 5 mata kuliah itu ada 10 SKS dikalikan dengan angka kredit 1. Nah, angka kredit 1 ini sesuai PO/JAD tahun 2019. PO/JAD 2019. Nah, PO/JAD 2019 itu yang dulu untuk lektor kepala 10 semester pertama itu angka kreditnya 1. 2 SKS berikutnya 1 semester dikalikan 0,5. Sedangkan yang Bu Lisaftari itu total 10 SKS, jadi masih dikalikan 1. Jadi semisalkan ada 2 SKS lagi, yang 2-nya itu dikalikan 0,5.
Tapi berhubung yang ibu hanya 10 SKS, dikalikannya 1. Dan kelebihannya dikalikan 0,5. Nah, udah selanjutnya, nah untuk URL berkas. URL berkasnya itu kita lihat di penyimpanannya. Nah, tadi kan yang dipakai SKS, SK Ganjil 2020. Sudah ada SK, daftar hadir, dan nilai UAS. Nah, kita upload filingnya. Kita bagikan. Nah, di sini yang ininya kita pilih siapa aja yang memiliki link atau jadi semuanya bisa akses, jadi tidak terkunci linknya. Kita salin link, kita klik selesai, kita copy di sini untuk yang file Ganjil 2020. Nah, misalkan semuanya sudah cocok, kita tinggal di save simpan. Nah, itu sudah terinput semester Ganjil 2020. Nah, total Putri Saptari itu ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 semester yang harus diinputkan. Untuk contoh kita inputkan 1 saja dahulu. Nah, ini untuk yang bagian perkuliahan. Nah, di sini poin-poin untuk bidang pengajaran itu ada membimbing seminar, membimbing kuliah kerja nyata praktek, kerja lapangan, dan membimbing. Membimbing juga ada sebagai pembimbing di Putri Saptari. Kita buka lagi di folder Google Drive-nya, kita klasifikasikan yang membimbing. Di sini inputannya Bu Dede. Kita lihat yang atas nama Dede ini. Inputannya kan Dede Giwang Melani. Kita lihat atas nama Dede. Ini buktinya untuk SK membimbing itu SK mahasiswanya, SK dosennya atas nama Putri Saptari sebagai pembimbing utama. Kita masukkan di poin yang tadi. Pembimbing utama yang di sini ya. Pembimbing utama poin yang ini. Masukin yang skripsi. Nah, ini bukti SK atas nama Dede Giwang, pembimbing utama Putri Saptari. Bukti kinerjanya, lembar pengesahannya di bawah, sama covernya. Cukup ini saja untuk membimbing dan ringkasan. Sebenarnya yang diperlukan itu hanya SK sama lembar pengesahan, cuma kalau mau lebih lengkap juga nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, ini lengkap banget yang atas nama Dede Giwang. Habis itu nah untuk membimbing itu 1 mahasiswa sebagai pembimbing utama sesuai POJAD, 1 mahasiswa itu dikalikan 1. Ini sesuai POJAD. Skripsi pembimbing utama per orang, skripsi kita hitung ini kan maksimal 8 lulusan per semester. Nah, kita ambil 1 mahasiswa aja baru dikalikan 1 angka kreditnya ini. Nah, atas nama Dede Giwang, misalkan kalau ada 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, dihitungnya berarti di sini 3 mahasiswa. Cuma maksimalnya 8 mahasiswa sesuai POJAD di sini, 8 lulusan per semester. Ada batas kepatutan juga. Nah, untuk semester kita sesuaikan SK saja. Sesuai SK yang tadi. Sesuai. Nah, untuk tanggal bisa lihat di sininya Ibu Bapak. Kita sesuaikan saya bulan 8 tahun 2019. Nah, kita samakan saja di sini. 2019 bulan 8 di sini. Bulan 8. Untuk tanggal mungkin tanggal 1 aja kita ambil tanggal awal. Di sini satuan mahasiswanya kita tulis. Satuan hasilnya kita tulis mahasiswa. Jumlah formulir kegiatan itu sesuai mahasiswa yang kita hitung. Ini kan Dede Giwang hanya 1. Dede mahasiswa kan cuma 1, tapi 1 jadinya.
Nah, gitu. URL berkasnya seperti kayak tadi, tinggal diklik kanan, bagikan, terus kita yang ini aksesnya kita kasih semua, jadi bisa mengakses semuanya, salin link, selesai. Tinggal kita paste di sini saja. Misalkan sudah dipaste, tinggal di save. Tinggal kalau bisa dicek lagi nih di sini untuk ngecek linknya. Nah, disesuaikan saja untuk kegiatannya masing-masing. Nah, itu untuk bagian membimbing. Ada juga untuk bertugas sebagai penguji pada ujian akhir. Nah, ini misalkan kalau dosen-dosen ada sebagai penguji, dilampirkannya itu surat undangan dan berita kelulusan mahasiswanya untuk bagian penguji pada ujian akhir. Untuk poin F, membina kegiatan mahasiswa. Buktinya itu SK dan FRS mahasiswa. Cuma satu mahasiswa aja untuk perwakilan bukti kinerjanya. Dan G, mengembangkan program kuliah juga SK dan bukti kinerjanya. Untuk bagian H, poin H, buku ajar. Buku ajar itu maksimal 1 tahun satu yang diklaim. Jadi misalkan sekarang tahun 2023 hanya 1 buku yang diklaim. Tahun lalu juga tahun 2022 hanya 1 buku. Kecuali untuk yang nomor 2 ini diktat modul tunjuk praktikum itu 1 tahun dihitungnya 2. Jadi per semester 1. Jadi misalkan ibu 1 tahun ada 2 atau 1 bisa diinputkan nilainya itu untuk buku ajar itu 1 tahun 20 nilainya. Untuk diktat modul dan praktikum 1 semester itu 5 nilainya, berarti 1 tahun lu 2 buku atau 2 modul dapatkan 10 angka kum. Nah, mungkin ibu atau bapak yang punya buku ajar modul bisa ditambahkan di sini poin paling besar di sini angka kumnya. Nah, lanjut ke poin I, menyampaikan orasi ilmiah, bisa buktinya SK ataupun yang lainnya. Nah, untuk poin J, menduduki jabatan. Menduduki jabatan itu dihitungnya itu per semester. Jadi misalkan menjabatnya itu per periode 5 tahun, berarti dikalikan 10 semester. Misalkan rektor. Rektor itu angka kumnya 6. Nah, berarti 5 tahun dikalikan 5 tahun berarti 10 semester dikalikan 10. 6 dikalikan 10 semester. Jadi poinnya di sini 60. Untuk yang menduduki jabatan di sini ada poin-poinnya dari 1 sampai 8, bisa disesuaikan saja dengan yang menduduki jabatan. Poin K, memenuhi akademik, dosen yang lebih rendah jabatannya. Yang L juga melaksanakan kegiatan kita sering dan melakukan akademik. Mungkin buktinya SK dan bukti ajar. Yang M, melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ini buktinya sertifikat. Dihitungnya per jam. Di sini di panduannya juga ada hitungannya untuk panduan JAD 2019. Misalkan lamanya 10 sampai 30 jam dikalikan 0,5. Misalkan 30 sampai 80 jam. Ini 1, tergantung kegiatan sertifikatnya juga. Nah, ini untuk bidang A. Kita lanjut pada bidang B. Bidang B itu ada poin A sampai poin E. Kita awal dulu dari poin A, itu ada publikasi seperti buku monograf, buku referensi, book chapter, ada publikasi jurnal internasional, nasional terakreditasi, tidak terakreditasi, ada seminar,
proceeding internasional, proceeding nasional, ada poster nasional, internasional, dan dalam koran, majalah umum, atau laporan yang tersimpan di repositori universitas. Kita contoh yang Putri Saptari itu, Putri Saptari mempunyai, kita buka lagi Google Drive-nya yang sudah disimpan sebelumnya pada bidang penelitian. Bidang penelitian Putri Saptari, contoh yang judul potensi ekstrakodium. Potensi ekstrakodium kita inputkan judulnya di sini sesuai jurnalnya, jurnal ekologia, volumenya kita tulis di sini nanti. Jurnal tersebut ekologi itu nasional terakreditasi Sinta 3 dan 4, bisa dicek di Sinta Kemdikbud untuk mengecek jurnal tersebut. Nah, nanti kita cek jurnalnya ekologi di sini. Research jurnal, kita search sesuai ISSN-nya yang elektronik 2686 4894 2686. Nah, ekologi sudah nasional terakreditasi. Kita klik untuk lebih detail. Ekologi itu Sinta 4. Sinta 4 sesuai POJAD itu nilainya untuk Sinta 4, 3 dan itu nilainya 20. Nah, berarti Bu Trisatari itu sebagai penulis pertama. Berarti penulis pertama itu 60%. 60% dikalikan angka kum sesuai POJAD berarti 20. 60% dikalikan 20 berarti 12. Nah, kita masukkan di sini sesuai detail jurnalnya, semester berapa dikeluarkannya, publishnya maksimal tahun 2022, 12, 31 sesuai yang PO tadi. Pemenpan yang tadi nomor 1, batasannya tanggal 31 Desember 2022. Nah, tadi kan 60%. 0,6 dikalikan 20. 20 itu angka kum sesuai POJAD. 20. Maka dihasilkan angka 12. Nah, ini untuk URL berkasnya sama kayak tadi yang ada di Google Drive, kita kopikan lagi, kita simpan di sini. URL jurnal itu yang URL yang tertuju pada jurnal tersebut bisa dicek lagi di sini. Nah, langsung halaman URL ekologia yang tertuju pada jurnal ibu. Nah, di sini bisa kita kopikan ke halaman URL jurnal ya. Untuk indexing ini yang Sinta tadi kita kopikan linknya, kita simpan di sini. Untuk yang ini tuh plagiarisme sama koresponden itu untuk ajuan lektor kepala dan kubes, cuma untuk pengakuan ini tidak diberlakukan sepertinya untuk Tunitin dan koresponden ya Pak Edi ya. Yang Tunitin sama pengakuan harus pakai nggak? Nggak usah. Tadi udah pemerintah Edi untuk lektor kepala dan kubas di pengakuan itu tidak harus pakai Tunitin dan koresponden. Nah, misalkan sudah sesuai, kita langsung save aja. Nah, ini nilainya 0,6 karena penulis pertama 60%, 20 sesuai POJAD 2019, Sinta 3 dan Sinta 4, 20 nilainya. Nah, langsung kita save. Otomatis nilainya 12 karena ini jumlah volume kegiatan dan angka kredit langsung berkalian. Nah, jadi misalkan kalau ada kegiatan lagi jurnal bisa ditambahkan lagi sesuai jurnal yang ada Bapak Ibu. Nah, misalkan ada jurnal nasional biasa bisa diinputkan di sini.
Jurnal internasional juga bisa diinputkan. Untuk yang internasional, kurang lebih hampir sama. URL indexingnya publikasi internasional, misalkan Scopus, kita bisa kopikan link Simago atau link Scopus. Untuk jurnal internasional yang bereputasi, yang terindeks Scopus, URL indexingnya kita mengacu pada Simago, kalau enggak Scopus bisa di copy pastekan di sini sesuai jurnal yang terindeks. Lalu ini poin A, menghasilkan publikasi. Nah, ada poin B juga, misalkan Ibu sebagai di sini menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, bisa kita masukkan di sini. Untuk bidang poin C juga mengedit sebagai editor atau penyunting karya ilmiah, bisa diinputkan juga di sini sesuai kegiatan Ibu masing-masing aja Ibu ya. Untuk bidang D juga ada karya teknologi dan paten yang internasional ataupun nasional, bisa diinputkan juga sesuai kegiatan. Untuk bidang E juga ada haki, ada rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan atau karya sastra. Di POJAD juga sudah ada nilai-nilainya, mungkin nanti saya kirim filenya untuk disesuaikan saja. Di sini sudah ada nilai-nilainya untuk paten internasional, paten nasional, untuk haki nasional, internasional, dan haki lokal juga udah ada nilainya. Mungkin bidang B cukup segitu, lanjut lagi kita ke bidang C. Bidang C kita sesuaikan lagi dengan Google Drive-nya yang telah disimpan. Bidang C pengabdian. Contoh yang pembuatan hidroponik. Kita simpan, ini ada poin A sampai poin F untuk bidang C itu. Ada menduduki jabatan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. C, memberi latihan penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat. Ada poin-poinnya juga, ada sub-subnya. Bidang D, memberi pelayanan kepada masyarakat, kegiatan lain yang menjadi pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Yang E, ini membuat atau menulis karya pengabdian, jurnal PKM biasanya untuk yang poin E. Yang F, berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah per tahun, misalkan editor di jurnal ekologi atau apa bisa dimasukkan di sini. Contoh sekarang yang bidang C di insidental dengan kegiatan yang pengabdian pelatihan pembuatan hidroponik. Nah, ini bentuk filenya itu laporan kegiatan, kita sesuaikan saja judulnya penyuluhan pembuatan hidroponik. Kita masuknya insidental. Penyuluhan pembuatan hidroponik. Penyuluhan pembuatan hidroponik. Kita lihat ini semesternya mungkin kita sesuaikan saja, mungkin ini Juli 2017, ini ganjil tahun 2017. Di sini tanggal kosong kita ambil tanggal awal saja biasanya. Tanggal satuan hasilnya kegiatan. Untuk jumlah volume kegiatan itu pada bagian C itu bidang C. Ini kan kegiatannya hanya satu, berarti tulisnya satu, angka kreditnya pun satu. Untuk URL berkas kurang lebih hampir sama, tinggal di copy paste aja. Tinggal diklik kanan, dibagikan seperti yang tadi. Jangan dikunci, kita kasih akses semuanya. Tinggal disalin link. Kita pastekan di sini, langsung di save. Nah, bidang C menyesuaikan kegiatan Bapak Ibu masing-masing, bisa disesuaikan. Misalkan ada yang punya jurnal PKM, bisa dimasukkan di bidang di poin E, sub 1 atau sub 2, sesuai kategori saja. Untuk yang F juga sebagai editor di jurnal nasional atau internasional bisa dimasukkan juga. Untuk nilai-nilai kumnya juga ada di POJAD 2019, bisa dilihat juga nanti, tinggal disesuaikan saja. Nah, kayak yang tadi insidental itu setiap atau kegiatan terprogram itu nilainya 1.
Tadi kan satu kegiatan berarti hanya satu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Untuk yang tadi mungkin bukti kinerjanya, misalkan kalau ada laporan, berarti ada surat tugas juga yang dibuat dari fakultas. Jadi misalkan kalau yang laporannya nggak ada, mungkin ada sertifikatnya juga, tinggal dilampirkan surat tugas dan sertifikat. Kalau nggak ada sertifikat, mungkin yang dilampirkan surat tugas dan laporannya. Berhubung yang tadi nggak ada surat tugasnya, berarti hanya laporannya aja. Cuma lebih baik, lebih lengkapnya ada surat tugas dan laporannya. Lanjut lagi, kita langsung ke bidang D aja ya. Bidang C langsung menyesuaikan saya dengan kegiatannya Bapak Ibu dosen masing-masing. Bagian D itu penunjang tugas dosen. Ada dari poin A sampai poin K. Poin A itu menjadi anggota dalam suatu panitia pada perguruan tinggi. Contohnya sebagai panitia PPBN atau apa bisa dimasukkan di sini. Mungkin sebagai anggota atau ketua. Yang B menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah bisa dimasukkan juga di sini. Nah, untuk yang C menjadi anggota organisasi profesi. Ada tingkat internasional, tingkat nasional, buktinya itu biasanya KTA, kartu anggota KTA. Biasanya untuk yang poin C ini menjadi anggota organisasi profesi. Yang D, poin D sekarang mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. Bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Bidang E juga menjadi anggota delegasi di nasional ke pertemuan internasional. Bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Ibu masing-masing. Yang F berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ada yang tingkat internasional, nasional, regional sebagai ketua anggota, di lingkungan perguruan tinggi, ketua atau anggota. Nah, yang Ibu Trisaptari kita sesuaikan saja. Sudah, Ibu Trisaptari kita bagian D penunjang yang sudah saya inputkan workshop internasional. Workshop internasional. Nah, ini filenya. Nah, ini sertifikatnya. Lebih baik dilampirkan ada surat tugasnya juga, jadi ada surat tugas dan sertifikat. Nah, ini itu satu kegiatan dan angka kreditnya pun satu, disesuaikan dengan judul dan sesuai POJAD juga untuk bidang D. Bidang D yang berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota peserta tiap kegiatan, nilai kurnya 1. Nah, kita di angka kreditnya pun 1 karena satu kegiatan. Nah, untuk URL berkas kurang lebih hampir sama, tinggal di copy paste kegiatan yang tadi, yang ini tinggal kita bagikan. Nah, lanjut, ini kita sesuaikan saja ya yang ini. Untuk satuan hasil kita kegiatan semesternya genap, tahunnya kita sesuaikan dengan bukti yang kita ajukan tadi. Nah, ini tanggal Bogor 8 Mei 2018. Nah, kita samain 2018 bulan 5 tanggal 8. Udah sesuai, tinggal di save. Ini yang diinputkan hanya satu karena contoh. Kita kembali lagi. Kita ke poin G, mendapatkan penghargaan atau tanda jasa. Ini Satya Lancana biasanya untuk PNS ya, ada yang 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Poin 2-nya untuk penghargaan lainnya, tingkat internasional, tingkat nasional, provinsi. Ini bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Yang diinputkan di sini. Poin H, menulis buku pelajaran SLTF ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Disesuaikan juga. Poin I juga sama, disesuaikan. Mempunyai prestasi di bidang olahraga, humaniora.
Bidang poin J, keanggotaan dalam tim penilai. Menjadi anggota tim nelayan jabatan akademik. Contohnya, tim penilaian kredit universitas di Papua bisa dimasukkan di sini SK-nya. Nah, lanjut lagi ke poin K, menjadi asesor kegiatan seperti PAK, BKD, hibah, penelitian, dan pengabdian. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mempunyai sertifikat asesor BKD bisa dimasukin di poin K, bidang D, penunjang, skalanya skala nasional, kita sesuaikan dengan angka kumnya, berarti 0,5 keanggotaan dalam menilai. Ini kurang lebih hampir sama nilainya. Misalkan sertifikat BKD asesor nasional, satu kegiatan dihitungnya per semester 0,5. Lanjut, misalkan ABC sudah selesai, tinggal kita ke checklist persyaratan. Yang dibutuhkan checklist persyaratan itu ada nomor 1 sampai nomor 7. Untuk surat pengantar dari pimpinan itu, nanti yang menandatangani rektor. Surat ajuannya dari fakultas yang sudah disetujui dekan. Untuk nomor 2, daftar usul penetapan angka kredit. Ibu bisa langsung di print out di poin di bidang apa aja bisa dilihat, nanti ada kolom dupak di sini. Nah, kolom dupak di sini bisa diklik. Nah, ini kan dupak tuh total keseluruhan, bisa dilihat dari poin bidang A sampai bidang D di sini sampai terakhir kita inputan. Nah, total keseluruhannya total 26. 26 itu karena dari bidang A sampai bidang D total keseluruhan. Kita bisa lihat di resume, totalnya sama nggak sama dupak. Ini kan totalnya 26. Lihat di resume sama kan, 26 dari bidang pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Untuk ijazah ini, untuk yang misalkan magisternya atau dokternya belum kepakai, bisa dihitung. Ini berhubung Bu Trisartari sudah dihitung, jadi dinolkan. Ini total di resume 26 disesuaikan dengan yang print dupak tadi. Nah, nanti di print out atau di save PDF, tinggal di Ctrl P, kita pilih destination-nya, save to PDF. Nah, tinggal kita save langsung sesuai kebutuhan Bapak Ibu, apa langsung di print, bisa di save PDF, tergantung Bapak Ibu masing-masing. Nah, habis di save, kalau nggak di print, kita langsung ke checklist persyaratan nomor 3, surat pernyataan melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini juga bisa langsung di print out sesuai per bidang kalau ini. Nah, ini misalkan tadi bidang A nomor 3. Nah, ini kita bidang A, tinggal diklik tombol yang bidang A, kurang lebih hampir sama, tinggal di Ctrl P, cuma dilihat dulu disesuaikan kegiatan yang tadi sesuai inputan awal. Nah, tadi Bu Trisatari ada 5 mata kuliah dan 10 PSKS, kita cocokkan dahulu, totalnya apa sama atau tidak, ada 11. Kita lihat lagi di resume-nya untuk bagian pengajaran. Pengajaran ada 11, berarti cocok. Tinggal kita save PDF atau langsung di print out, tergantung Bapak Ibu masing-masing itu. Nah, lanjut kita ke checklist persyaratan nomor 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. 4, 5, 6 kurang lebih hampir sama ya. Kita diklik di menu bidang B, kita klik bidang B ini yang ada gambar print ya, gambar kertas miring kayak gini nih. Kita klik, kesesuaikan lagi nilainya dengan resume sama apa tidak. Kurang lebih hampir sama, bidang C pun begitu. Total 2 nilai. Kita lihat di resume juga ada 2 untuk bidang C. Langsung diklik lagi di bidang C-nya untuk hasil printout atau save PDF-nya untuk ditandatangan ketua prodi-nya masing-masing. Misalkan kalau udah ditanda tangan bidang A, B, C, D bisa di scan lalu diupload di setiap checklist persyaratan ini.
misalkan bidang A, bidang A, bidang B, bidang B. Nah, lanjut ke nomor 7, SKJAD atau SK Pak dan SK pangkat terakhir yang pernah dimiliki. Berarti kita sesuaikan dengan SK terakhir JAD dan SK pangkat terakhir. Nah, yang buat Disartari ini SK-nya kita gabungkan seperti ini. Nah, ini SK 4A buat Disartari. Kita satukan SK 4A-nya invasing. Nah, ini SKJAD laptop kepala 400 yang buat Disartari. Ini PAK-nya yang buat Trisakti. Nah, kita satukan jadi satu file, kita merger, lalu kita upload di poin nomor 7, disimpan semuanya di sini. Misalkan kalau sudah lengkap nomor 2 sampai dengan nomor 7, lalu dari fakultas membuat hasil rekapannya, tanda tangan Pak Dekan atau Ketua Program Studi, lalu suratnya pun dibawa ke BAUM untuk dibuatkan surat pengantar dari BAUM, tanda tangan Pak Rektor gitu. Kurang lebih seperti itu untuk pengakuan angka kredit. Nanti misalkan kalau sudah selesai ajuannya dari akun turunan fakultas, tinggal di set untuk draft selesai. Nah, misalkan draft selesai, kita kasih keterangan pengakuan angka kredit. Kita klik proses. Nah, nanti ajuan yang tadi itu yang di draft ini sudah hilang atas nama Bu Trisakti karena sudah disimpan di draft selesai. Nah, habis sudah draft selesai, menunggu tanda tangan Pak Rektor, baru dari tim validasi kami, dari tim Pak Edi, untuk memvalidasi setiap ajuan pengakuan, misalkan sudah lengkap semuanya, baru kita proses ke LIDT oleh akun operator PT. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Bapak Ibu. Ya. Pak Fajar, Ada punten pertanyaan, Ibu? boleh saya bertanya dulu ya sebelum ini. Tadi Iya, kan boleh. ada Mangga, mangga. mekanisme, tadi ada mekanisme apa namanya setelah selesai itu kan apa namanya draft yang diserahkan ke universitas tadi apa ya Pak ya? Yang diserahkan ke Surat BAUM pengantar, untuk Ibu. meminta apa tadi? Surat pengantar. Jadi nanti surat pengantar itu di-upload juga atau gimana? Di-upload juga. Cuma nanti Ibu yang dari fakultas itu rekapan dosen-dosen pengakuan dari FMIPA, Ibu ada beberapa orang, nanti tanda tangan Hmm. dekan atau ketua program studi, dibawakan suratnya ke Oke. BAUM, surat pengantar, untuk dibuatkan surat pengantar ke BAUM. Nanti dikembalikan Lalu kami, lagi ya ke fakultas tidak surat usah Bu, tidak pengantarnya. usah dikembalikan lagi sama saya, nanti saya Oh, tinggal scan, langsung saya upload di sini, langsung saya submit ke Adikti, Bu. oh. Yang tadi set draft selesai tadi dosen atau BAUM berarti? Dosen, Ibu. Dosen. Dosen. Berarti Ya, berarti tahapan dosen itu sampai kepada pada saat selesai, kemudian menginformasikan kepada fakultas bahwa ini sudah selesai gitu ya pengisiannya, iya, itu kan akan dikolektif ya Pak ya, akan iya di kolektif dikolektif itu. bersama untuk dimintakan surat pengantar dari universitas. Berarti pada saat Ya, itu dosen sudah bisa mengklik tadi draft selesai. Betul ya, tidak ya? jadi kalau sudah set draft selesai, nanti dikolektifkan dari fakultas siapa-siapa aja yang membuat pengakuan angka kredit ini, Mhm. dibuatkan surat pengajuan untuk surat pengantar ke BAUM, nanti BAUM membuatkan surat pengantar, Ibu. Misalkan surat Baik. pengantar sudah tanda tangan rektor, lalu saya upload di sini, di nomor 1, baru saya submit ke LDikti. Cuma dari sini juga, dari Oke. kami, dari pihak SDM, kita validasi dulu, Ibu, Ya, pengakuan angka kredit dari dosen-dosen, takutnya ada berkas yang nggak lengkap apa gimana gitu, Ibu. ya. Pak Fajar, untuk penyerahan ke BAUM, selain di kolektif nama-nama dosen di fakultas, apakah ada format tertentu yang perlu kita buat gitu sehingga apa namanya pada saat menyampaikan ke BAUM misalnya ada apakah ada rekap bidang ABC atau nama saja cukup atau bagaimana Pak?
Tidak ada format baku, Ibu. Tidak ada untuk format Jadi hanya nama-nama saja ya. nama-nama aja. Nanti kan Baik, kalau yang jadi untuk checklist persyaratan, maaf Ibu, checklist persyaratan nomor 2, 3, 4, 5, 6 bisa dosen langsung kan. Tanda tangan ketua ya, prodi tinggal di print out aja Ibu di sininya. ya oke. Berarti maksud saya gini, berarti nanti para dosen ketika sudah menyelesaikan set draft selesai tadi, itu berarti tinggal menginformasikan secara lisan ke fakultas misalnya, atau ya diinformasikan siapa-siapa saja yang sudah, nanti di kolektif hanya nama-namanya saja, begitu ya Pak ya? Iya betul Ibu. Baik, baik. Baik, Pak Fajar, ini ada pertanyaan ya, apa Apa? namanya di kolom chat, mungkin apa namanya bisa sekalian ya dijawab gitu ya, Bu Yasmin ya? Pak Fajar pun Dan dari Ibu ini Yasmin, kan betul, nambah saat pengakuan menambah akta kredit. pengakuan AK, NIDE ini belum ada, bagaimana Pak? Yasmin Erika. Statusnya Ibu apa? Jabatan akademiknya? Ibu Pak, Yasmin? saya lektor, cuman NIDN-nya belum ada ya di situ. Lektor, cuma NIDN-nya belum ada. Ya, NIDN apa NIDK Ibu? NIDN Pak, 0019047701. Maksudnya belum muncul mungkin ya Pak? Berapa? 04? Belum NIDE-nya ada. sudah ada tapi tidak muncul. Belum ada di 04. ini gitu. Bu Yasmin Di PNS sistemnya, DPK Pak Fajar. Apa? Bu Yasmin PNS DPK. PNS DPK. Ya, jadi NIDK-nya berapa 00. Ibu? NID 00. 0019 00 19 Diketik aja Bu, 0019. diketik di chat, sebentar. Oh, oke. Bentar Pak. Feedback di sini, maaf. Nanti bisa oleh Pak Fajar ya berarti ya Pak? Jadi nggak bisa untuk tambah pengakuan AK ya, yang Bu Yasmin ya? Ya, belum bisa Pak. Tadi jadinya cuma ngikutin aja, nggak bisa Ya. ikut ngisi. Coba Ibu, oh ini NIDN ya. Kita coba. Udah muncul Ibu, bisa dicek. Sudah muncul ya Pak? Udah muncul. Bisa dicek Saya Bu sekali lagi ya. Yasmin. Alhamdulillah. Harus ini ya, harus refresh dulu kali Pak ya? Itu belum sinkron Ibu, jadi ada terlambatan sinkron biasanya Ibu. Nah Ibu Yasmin Erika udah ada Oh iya, ini ya? sudah ada Pak ya, terima kasih. Ya, baik. Oke, siap. Oke Bapak Ibu, kemudian tadi ada yang Ada lagi terlewat Pak. pertanyaan? Ada yang terlewat. Ini belum saya bacakan di chat dari Pak Iqbal. Apakah Pak Edi masih ada? Barangkali kalau tidak bisa diwakilkan Pak Iqbal. Pak Fajar. Ini tadinya sepertinya pas Ada Pak Pak Edi masih ya ini ada yang bertanya Pak, pengajuan lektor saya dari asisten ahli per 1 April 2000 pengajuan lektor saya dari asisten ahli per 1 April 2023 dan sudah disetujui tim penilai. Apakah harus melaporkan juga dari kapan sampai kapan? Pak Iqbal, apakah masih ada di sini Pak Iqbal? Apakah masih